Hai Sobat Kedai 39, kembali lagi bersama aku Yun Kurnia Rahmawati di Kedai 39, obrolan hangat, berbagi kisah dan pengalaman. Nah, seperti biasa, Kedai 39 pasti ada bintang tamunya dong ya, identik dengan obrolan-obrolan hangat yang banyak banget pastinya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, karena host utamanya itu sedang sakit, jadi aku yang gantiin. Nah, kira-kira episode kali ini siapa ya bintang tamunya? Kalian pasti penasaran. Harus penasaran lah. Kan Kedai 39 itu penuh dengan penasaran. Langsung aja sebelum kita mau masuk ngobrol-ngobrol bareng bintang tamunya, kita opening dulu. Nah, ini dia bintang tamunya. Silakan nih, pasti dari sobat-sobat Kedai 39 pada nggak tahu nama kalian, terus kalian kelas berapa, sekolah di mana, alamat rumahnya di mana. Silakan perkenalkan dirinya. Dimulai dari mana dulu nih? Boleh, terserah. Saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ali Febrianto. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Saya berasal dari Desa Salogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Nama saya Adi Priyambodo, saya 12 TKJ 1, satu kelas sama Ali Febrianto. Saya dari Karanggayam, Ginandong. Oh, ternyata mereka berdua ini rumahnya di Karanggayam. Karanggayam. Sama-sama Karanggayam. Suara Karanggayam mana nih? Suaranya. Banyak banget ya yang Iya, dari Karanggayam. banyak banget yang dari Karanggayam sekolah di SMK Tamtama Karanganyar. Jadi mereka berdua ini salah dua siswa SMK Tamtama Karanganyar. Nah, kalian berdua ini aktif di organisasi apa nih di sekolah? Dari kali dulu. Ya boleh. Untuk saya aktif di OSIS dan juga Pramuka, dan satunya lagi adalah masuk ke dalam tim IoT. Ya ampun, dia semua mau diikutin ya. Langsung satu lagi siapa? Mas Adi nih. Kalau aku juga sebagian besar sama, ikut OSIS, ikut Pramuka, terus ikut IoT, ya kurang lebih segitulah. Jadi hampir sama semua, kelas sama, Ya, organisasi sama, ngikut-ngikut nggak nih? nama juga hampir sama mungkin, Ali, Adi. Dia punya inisiatif ceritanya. Tapi beda bapak kan, beda orang tua. Beda lah. Nah lanjut ya, aku mau tanya nih, langsung aja nih masuk pertanyaannya. IoT itu sebenarnya apa sih? IoT. Ya. IoT itu sebenarnya kependekan dari Internet of Things. Mungkin dijelaskan secara sederhana aja ya. Jadi IoT itu pemanfaatan internet untuk menciptakan sebuah alat yang dapat mempermudah di kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya kayak sekarang kan banyak lampu pintar, kayak smart garden gitu, itu adalah salah satu produk IoT. Oh, jadi tuh teman-teman Kedai 39 yang belum tahu IoT itu apa gitu. Nah, sekarang udah dijelasin nih, ternyata itu produknya banyak banget ya. Banyak sekali. Ada lampu pintar juga tuh. Itu gimana sih kerjanya lampu pintar itu? Kayak gimana maksudnya? Lampu pintar yang tadi dijelaskan, ya, jadi lampu pintar itu sebenarnya lampu biasa yang bisa kita kontrol dengan mempermudah. Contohnya kita pemanfaatan internet bisa melalui smartphone contohnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan saklar manual, jadi kita cukup menggunakan smartphone dengan menggunakan suara atau tombol. Sekarang apa-apa cuman pakai HP aja bisa ya. Tuh hebat banget gak sih? Kreatif banget loh idenya bisa buat lampu pintar kayak gitu. Terus aku pernah dengar kayak tempat sampah pintar ya. Itu gimana tuh kerjanya? Kotak sampah pintar. Tempat sampah pintar itu sistem kerjanya dengan memanfaatkan sensor. Jadi kan banyak kayak gitu, teman-teman mungkin malas buang sampah, jadi buang sampah sembarangan karena malas untuk membuka tutup tempat sampah tersebut. Jadi dari kami, dari tim IoT khususnya punya inisiatif. Bagaimana caranya sih biar teman-teman itu jadi mau buang sampah, biar teman-teman nggak buang sampah sembarangan. Oh, terinspirasi dari gitu ya, dari situ ya. Jadi kita buat tempat sampah yang bisa membuka sendiri. Oh gitu. Tuh udah mempermudahkan ya. Kita tuh jangan buang sampah sembarangan tuh. Udah dipermudah loh, itu dibuatin kayak gitu, ada sensornya tadi kan ya yang bisa langsung buka sendiri.
Itu bagus banget tahu. Nah, terus nih sejak kapan sih SMK Tamtama Karanganyar itu memulai IoT? Kalau ditanya sejak kapan ya, sebenarnya IoT untuk SMK Tamtama Karanganyar sendiri, setahu saya IoT itu sudah sejak lama. Namun mulai istilahnya ditahu oleh halayak umum itu kurang lebih dari 2 tahun yang lalu. Tapi untuk tahun-tahun kedepannya ya kami dari tim generasi berikutnya ya punya keinginan untuk lebih bisa mengembangkannya. Jadi sebelumnya itu udah ada IoT, tapi belum ada kayak timnya, belum ada kayak organisasinya. Terus Jadi dari cuman sekedar kelompok-kelompok aja. Kelompok-kelompok nggak termanajemen gitu. Jadi dari kita inisiatif, oh ini bagus, prospeknya bagus buat kedepannya, buat di sekolah juga mungkin bermanfaat ya. Jadi kita tampung anak-anak yang gimana Bener-bener mau gitu. bener-bener belajar. mau, bener-bener ibaratnya punya kreativitas, kita tampung jadi satu di tim IoT. Siapa sih yang memulai membentuk tim IoT itu siapa? Tim IoT awal bentuknya ya, Iya. awal bentuknya itu Siapa yang mempelopori gitu loh? melopori. Sebenarnya itu dari inisiatif sih. Inisiatif. Awal mulanya itu kayak IoT itu sebuah apa ya, dibilang mata pelajaran sih bukan, tapi ada di dalam mata pelajaran yaitu PKK. Jadi di PKK itu ada kayak membuat produk massal. Nah itu rata-rata anak TKJ sesuai dengan bidang keahliannya rata-rata membuat IoT. Jadi anak-anak dari itu punya inisiatif untuk membuat kelompok-kelompok IoT tersebut. Ya seperti yang disebutkan di awal tadi sebelumnya kan itu sebetulnya belum ada manajemen, belum ada tim, jadi baru ada kelompok-kelompok kecil gitu. Mereka membentuk IoT, membuat alat-alat IoT, belum ada manajemen tim, sehingga di tahun 2019 ya Kurang lebih. awal mulanya mulai dibentuk manajemen tim. Jadi biar lebih rapih, biar lebih mana sih anak-anak yang benar minat, mana sih anak-anak yang benar-benar memang bakat di bidang itu. Kalau dari guru sih, siapa guru yang mendampingi kalian untuk belajar IoT itu? Pasti ada kan ya dari guru? Untuk gurunya ibaratnya kayak koordinator untuk tim itu sendiri ada namanya Pak Mardianto, itu juga guru di PKK. Jadi ya udah di guru PKK jadi punya bimbingan untuk tim IoT. Mungkin bisa disebut juga pelopor ya, pelopor asal mula dari gimana terbentuknya IoT di SMA Tamtama Karanganyar. Awal mula itu dari Pak Mardianto. Oh, Itu Pak awal Mardianto mulanya. tuh, Pak Mardianto tuh Keren banget Pak Mardianto. mempelopori IoT tuh sampai menciptakan anak-anak yang berkreatif banget nih di bidangnya gitu ya. Bagus banget pokoknya. Tujuannya itu apa sih sebenarnya IoT? Tujuan sebenarnya itu apa? Untuk awal tujuannya yaitu dari mata pelajaran PKK itu adalah untuk mengerjakan tugas-tugas. Tapi karena kebanyakan dari anak TKJ itu lebih berminat ke hal-hal yang berbau teknologi, jadi mereka menciptakan IoT tersebut. Jadi untuk tujuan awal mulanya itu hanya sekedar untuk tugas. Untuk awalnya cuma nyoba-nyoba buat tugas. Nyoba-nyoba buat tugas, buat ngumpulin tugas, buat dapat nilai. Tapi kesini Lebih berkembang lagi. lebih berkembang lagi ya. Kayak apa ya, kayak kecanduan satu. Iya. Kayaknya aku bisa loh lebih dari ini buatnya kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oh, bagus sih ya, itu menginspirasi banget kan buat teman-teman semuanya yang punya keahlian apa, kita tuh harus berani mengapresiasikan, kayak mengeluarkan bakat kita gitu ya. Jangan dipendam, punya bakat itu harus mengekspresikan. Berani mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita. Menginspirasi banget tahu kalian berdua itu. Selain kalian berdua itu anak-anaknya siapa lagi yang ikut IoT? Untuk personil IoT sendiri ya sebenarnya banyak sekali sih. Dari kelas kami itu sekitar 9 sampai 10 anak, itu baru di kelas kami. Ada juga di kelas TKJ lain. Jadi hampir 25 anakan yang 25 anakan yang terdaftar, yang terdata. Belum lagi yang kadang ada cuman ikut-ikut doang gitu. Ikut-ikut doang. Sekedar berangkat. Masih ragu. Tapi juga ya kayak gitulah. Namanya lebih dari sebenarnya itu kayak keluarga aja sih sebenarnya. Yang mau ya silakan berangkat, yang enggak ya enggak apa-apa. Kita belajar bersama. Jadi ada yang aku mau nyoba dulu lah, mau belajar dulu. Oh,
ternyata beberapa hari kayaknya aku Kayak dia pas nggak di bidang berbakat ini, gitu jadi ya. keluar gitu. Untuk yang terdaftar Kebanyakan dari kelas mana? kebanyakan dari kelas tingkat 1. Oh, tingkat 1. Kelas 12 gitu. 12 tingkat 1. Oh, kelas Untuk 12. saat ini baru kelas 12. Kalau kelas 11 atau kelas 10 belum ada yang minat ya? Untuk kelas 11 sama 10 untuk sekarang belum, karena ya terkendala memang karena ya corona lah ya. Jadi terkendala kita belum pernah bertemu. Tapi untuk kedepannya insya Allah jika bisa terus berkembang lagi, nanti perekrutan untuk kelas 11. Kelas Terus 11, kelas 10-nya juga nanti setelahnya. Jadi tetap regenerasi, mempertahankan yang udah ada. Jadi udah ada jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, tetap Usahakan untuk terus dikembangkan lagi. Tapi kelas 12 masih kadang aktif berangkat gitu ya, walaupun nggak semuanya berangkat, dibatasi gitu kan. Iya. kelas 12 ya masih tetap berangkat. Kalau aku mau tanya nih, IoT itu sebenarnya masuk ke pembelajaran kalian nggak sih kalau di kelas gitu? Sebenarnya enggak, tapi itu lebih masuk ke peminatan. Jadi kayak istilahnya kayak ekstrakurikuler gitu. Jadi nggak masuk ke pelajaran inti. Oh, nggak masuk di Nggak masuk. pelajaran inti. Kalau itu tadi yang PKK itu karena kalian awalnya suruh buat alat gitu ya? Iya. Oh gitu. Disuruh buat produk, terus larinya ke Rata-rata ke IoT. alat-alat IoT. Apa aja sih yang harus dikuasai gitu supaya bisa buat kayak gitu? Barang-barang IoT gitu, apa Ya. sih yang harus dikuasai? Yang perlu dikuasai ya, yang pertama apa ya? Yang perlu dikuasai yang pertama ya intinya ide lah, ide awal, ide Kemauan. dasar, yang kemauan lah. Yang pertama intinya kemauan, terus ide dasar, punya ide apa, jadi kita kembangkan bersama. Jadi intinya itu yang penting punya ide dulu. Masalah nanti jadi atau enggaknya itu perkara kita bersama-sama, kan di sini kita kelompok. Yang penting yang pertama ide dasar. Terus yang kedua kalau bisa ya kita sambil belajar coding, khususnya untuk di Arduino. Karena berhubungan dengan internet, berhubungan dengan jaringan, jadi kita banyak memasukkan implementasi coding di dalam penerapan alat-alat IoT. Jadi nggak sembarangan buat alat kayak gini terus langsung jadi nggak gitu. itu Kita perlu program. Tapi tenang aja, di kita itu tadi ada guru pembimbing, salah satunya adalah Pak Mardianto, dan teman-teman yang udah bisa nantinya akan mengajari atau sama-sama belajar bareng kepada teman-teman yang belum bisa gitu. Jadi kita belajar bareng, terus berusaha menciptakan alat-alat bareng, terus berusaha mengembangkan bareng. Tuh, semua itu intinya belajar bareng ya, Belajar bersama. gitu. Nggak langsung masuk itu harus orang-orang yang udah bisa itu enggak ya. Ya intinya yang punya minat ya. Yang punya boleh minat masuk. gitu. Punya Harus minat. ada keniatan dulu Ya intinya. grupnya itu terbuka lah buat siapa. Punya minat, punya kemampuan, punya minat, punya kemauan. Kemauan pengen bisa gitu. pengen bisa, silakan siapa saja boleh bergabung dengan tim IoT. Iya. Tuh, buat temen-temen SMK Tamtama Karanganyar kelas 12 nggak harus kelas 12 sih, kalau kelas 11 yang Kelas udah 11. ada kemauan, ada niat ya silahkan masuk gitu, nggak apa-apa gitu. Kita terbuka lebar ya kan. Kelas 11, kelas 10 boleh asal punya minat. Kemauan, punya minat. Pasti bakal diajarin kok sama senior-seniornya yang udah berbakat nih. Produk IoT itu selain dari kotak sampah pintar, lampu pintar itu apa lagi sih tadi? Apa aja? Produknya ya? Iya, produknya. Produknya kurang lebih berapa barang ya? Udah berapa nih sekitar? 15 kalau nggak salah. Kayaknya Oh, 15, lebih bisa udah lebih. banyak. lebih. Udah Jadi banyak ya? Yang bisa kembangkan sekarang ya, kayak power bank itu dari barang-barang bekas. Jadi kita pemanfaatan menggunakan baterai bekas. Terus kita juga punya tempat sampah pintar, lampu pintar, terus remote motor Google Assistant. Jadi kita mengontrol motor kayak menghidupkan, mematikan, terus ada fitur begal. Jadi kita kontrol juga lewat HP. Tadi kan disebutkan power bank ya. Iya. Sebenarnya power bank itu perlu digarisbawahi itu nggak masuk ke IoT Ke ya. IoT-nya kayaknya nggak masuk. Nggak sih. masuk. Tapi di tim IoT itu kita juga ada tim produksi. Jadi nggak hanya alat-alat IoT aja. Oh, Intinya alat-alat yang berhubungan dengan elektronik atau sekiranya alat-alat yang bisa bermanfaat kita buat, kita jual gitu. Jadi nggak hanya alat-alat kayak tadi lampu pintar, remote monitor pintar, nggak hanya gitu.
Intinya semua yang bisa kita manfaatkan, bisa kita buat, bisa ada ibaratnya bisa kita jual, kita berusaha untuk membuat barang-barangnya. Nah, itu tadi menginspirasi banget kan pembahasan kita kali ini. Tuh, ada 2 orang pelajar yang udah bisa membanggakan sekolah, menginspirasi banyak orang yang mau mengekspresikan apa yang ada dalam diri mereka gitu. Mereka suka sama barang-barang yang IoT itulah, maksudnya kayak teknologi itu mereka suka gitu, dan akhirnya dikembangkan dan menjadi sebuah produk. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih buat mereka berdua. Ada nggak sih kesan dan pesannya buat Kedai 39 supaya lebih bagus lagi? Pesannya ya untuk Kedai 39 ya diperbanyak lagi untuk mengundang orang-orang yang memotivasi orang-orang yang cerdas di luar sana untuk dapat menginspirasi teman-teman kita di SMK terutama Karanganyar dan juga penonton Kedai 39. Kedai 39. Terus Kesan dan pesan ya. Kesannya ya dari kesan dulu. Kesan juga dari Kedai 39 juga banyak menginspirasi buat kami. Jadi kami digali untuk punya ide baru yang perlu kami kembangkan. Terus pesannya untuk Kedai 39 ya semoga lebih maju lagi, sama lebih mengundang orang-orang yang bisa menginspirasi ya, terus berkarya lah pokoknya. Oke, bagus banget tuh Kedai 39. Nah, semoga penonton Kedai 39 terinspirasi di episode kali ini. Makasih banyak buat Ali sama Adi udah mau mampir di Kedai 39, mau memberikan motivasi ke teman-teman semuanya, mau menginspirasi teman-teman semuanya. Dan ada lagi tambahan Bok mau disampaikan ke teman-teman Kedai 39? Kami juga promosi boleh ya? Ya, boleh silakan Kami promosi. juga punya channel YouTube, tentunya kami channel YouTube-nya membahas seputar TKJ, yaitu nama channel YouTube-nya adalah Cerdasin. Jangan lupa di subscribe juga ya. Apa tadi? Cerdasin. Cerdasin tuh, Cerdasin. di subscribe, kalian cari di YouTube Cerdasin. Cerdasin. In. Oh, Cerdasin. Aku kira Cerdasin. Cerdasin. Bok mau promosikan IG-nya supaya di-follow sama teman-teman semuanya. Silakan. IG-nya apa? Enggak lah. Enggak. Oke, cukup. Tadi ya jangan lupa kalian subscribe channelnya Cerdasin. Tuh dikepoin, semua videonya ditonton, jangan lupa di like dan di komen juga. Jangan lupa di subscribe juga tuh. Bagus banget tadi Cerdasin ya. Itu apa itu isinya, kontennya? Isi kontennya untuk saat ini baru konten-konten mengenai TKJ, mengenai tutorial meliputi kayak instalasi web gitu. Ininya yang berhubungan dengan TKJ. Untuk kedepannya nanti mungkin akan menyeluruh ya, akan dari OTKP, akan dari akuntansi, intinya akan semuanya mungkin dibahas di channel YouTube Cerdasin. Tuh bagus banget kontennya, menginspirasi juga. Jangan lupa dikepoin ya buat teman-teman semuanya. Makasih banyak udah mau datang di Kedai 39. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin hari ini cukup dulu ya. Tadi kan udah menginspirasi banget nih. Dan buat teman-teman semuanya, kalau ada iklan jangan di-skip. Kalian harus nonton video ini sampai habis karena menginspirasi banget pokoknya. Terus juga jangan lupa like, komen, dan yang baru datang langsung di subscribe channel ini. Terus bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Kedai 39. Dan yang udah subscribe makasih banyak. Dan selalu tonton video-video SMK Tamtama Karanganyar sampai selesai. Pokoknya semuanya ditonton lah pokoknya, karena semua video-video kami itu selalu menginspirasi. Yeay. Dan sampai ketemu di Kedai 39 episode selanjutnya. Dadah. Dadah.